Saya sangat banyak belajar dari kehidupan saya di negara Swiss ini, terutama yang bisa saya katakan adalah disiplin dan pengertian masyarakatnya bekerja sama dengan pihak pemerintah untuk mewujudkan kenyamanan yang akhirnya kenyamanan tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat di negara Swiss ini. Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat dan sejahtera tentunya, amin. Sahabat semua, hari ini sudah termasuk musim panas ya, jadi cuaca di luar kebetulan cukup cerah. Dan saya bisa katakan kalau untuk musim panas tahun ini banyak hujan. Jadi mendung, dingin, dan suhu udara itu sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, tentunya ya saya pun ingin memberikan informasi bagaimana kehidupan kami di negara Swiss, spesiali hari ini hari Minggu. Kalau teman-teman bisa rasakan ya, kalau hari Minggu di sini tuh sepi banget gitu. Sekarang saya akan keluar rumah, ke halaman rumah, kita bisa lihat juga suasananya seperti apa. Kemarin udara hujan dan anginnya cukup kencang ya, sehingga kalau kursi di teras itu saya tumpuk, kalau enggak juga bisa berterbangan karena anginnya cukup kencang. Nah, hari ini tuh suasananya seperti ini teman-teman. Kita bisa lihat ya tetangga-tetangga di samping rumah dan di depan rumah. Kalau suasana hari Minggu itu sepi banget karena di sini ada peraturan kalau hari Minggu itu kita tidak boleh ribut, tidak boleh melakukan aktivitas yang mengeluarkan suara kencang ya, seperti itu. Bahkan kalau kita mempunyai halaman yang kita tanami dengan rumput seperti ini, kalau hari Minggu itu tidak diperbolehkan untuk memotong rumput. Jadi kalau kita mau memotong rumput harus dilakukan hari-hari kerja ya, hari Senin sampai hari Jumat. Kalau hari Sabtu masih diperbolehkan, namun kalau setelah jam 10 malam di sini tuh harus ruik ya, jadi maksudnya harus nggak boleh rame. Nah, ini adalah merupakan salah satu peraturan yang ada di negara Swiss, di mana peraturan ini tentu saja diikuti ya, ditaati oleh semua warganya, sehingga menjadikan suasana yang nyaman, adem. Jadi seperti ini teman-teman. Selain itu pun kalau hari Minggu banyak ya di tempat-tempat tertentu itu, kalau seperti toko dan restoran juga banyak yang tutup. Namun kalau di daerah yang biasa dikunjungi oleh para turis, maka tempat-tempat tersebut masih ada yang buka. Jadi ini pun merupakan informasi ya untuk teman-teman yang akan berkunjung ke negara Swiss dan kebetulan hari Minggu kok kenapa sepi kayak gitu. Jadi untuk kita pun yang hidup di negara ini, kalau hari Minggu itu kita menjaga tidak membuat keributan seperti memotong rumput atau juga membuat party di luar, kecuali kalau kita sudah mempunyai izin atau yang disebut Bewilligung, maka kita bisa melakukan hal tersebut. Tentu saja untuk sahabat yang menyukai tempat-tempat sepi ya, jadi enak untuk istirahat. Apalagi kalau kalian masih sibuk dengan pekerjaan setiap hari, maka kalau pulang ke rumah itu nyaman, sepi. Maka pedesaan di negara Swiss itu merupakan surga ya untuk saya. Jadi saya mendapatkan semua yang saya perlukan. Dan walaupun saya tinggal di daerah pedesaan ini, jaraknya tidak begitu jauh dari pusat kota Zurich, hanya kurang lebih 30 km saja. Dan transportasi umumnya pun sangat bagus. Saya sangat menyukai tempat ini karena seperti setiap harinya itu liburan ya. Apalagi setelah masa pensiun seperti ini, saya menikmatinya dengan sangat bersyukur. Tentu saja fasilitas selain
kendaraan umum di negara Swiss itu sangat bagus. Ke puncak gunung pun kita akan mendapatkan transportasi umum. Juga dekat dengan rumah sakit ya, kalau sudah tua kita juga harus mempertimbangkan hal tersebut. Juga kalau untuk keluarga muda, sekolah juga ada ya di sekitar sini, taman kanak-kanak, SD, SMP. Kalau mau ke sekolah lanjutan atas atau university, kita harus tentunya pergi ke kota yang lebih besar. Dan teman-teman ya, memang kalau hidup di pedesaan itu ada juga satu kesulitan, dimana kalau datang musim dingin di tempat saya ini saljunya akan lebih banyak daripada dataran rendah lainnya. Jadi kalau untuk kita pergi belanja itu ya lumayan juga, karena di sini hanya ada toko sandang pangan yang kecil saja, jadi kurang komplit. Kalau kita memerlukan bahan-bahan pokok lainnya, maka saya tuh harus pergi ke daerah yang lebih besar dari lokasi saya tinggal. Dan kita kalau memakai kendaraan sendiri sih itu oke ya, tapi kadang-kadang saljunya saking banyak turun, jadi saya memilih untuk memakai kendaraan umum. Saya kan harus jalan dulu ya ke tempat bis kayak gitu. Nah di situ ya nggak enaknya teman-teman, jadi kadang-kadang jalannya licin. Walaupun kalau di negara Swiss itu petugas yang membersihkan jalan dari salju itu selalu sigap ya, siap siaga gitu, jadi selalu dibersihkan. Namun kalau kebetulan mau berangkat dan jalannya belum dibersihkan, saya lebih baik menunggu dulu sampai jalannya bersih, karena kalau udah di umur saya kan lumayan ya kalau terpeleset, waduh. Nah itu yang kurang enaknya. Makanya kalau saya belanja itu sekalian stok untuk 1 bulan untuk makanan-makanan yang bisa dibikin lama kayak begitu ya. Tapi kalau seperti sayuran itu kan hanya bisa kita makannya beberapa hari, maka untung ya kalau seperti sayuran walaupun nggak komplit di toko makanan yang ada di desa ini tuh juga tersedia. Karena memang masyarakatnya itu sangat menyadari dan menurut aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat, maka suasananya itu jadi nyaman. Dan yang saya bisa katakan sebetulnya untuk mengikuti peraturan yang ada itu sangat mudah ya teman-teman. Jadi kita mendapatkan edaran dari kantor kecamatan, diberikan penjelasan kalau hari Minggu itu kita harus tidak boleh membuat keributan di luar agar terjaga kerukunan antara tetangga. Itu kita lakukan dengan senang hati dan memang rasanya itu sangat berhasil. Walaupun kalau dalam keadaan emergensi tentu saja ya kita bisa melakukan. Contohnya kalau memerlukan pertolongan sama tetangga walaupun hari Minggu ya kita tuh ya bisa gitu ya, kalau emergensi saja bisa mengetuk pintunya. Walaupun kalau keadaan seperti biasa kita jarang sekali mengetuk pintu tetangga tanpa ada janjian dulu ya kayak gitu. Jadi kalau di Indonesia kita melihat ada teman tetangga lewat, kita kan halo sini mampir dulu. Nah kalau di sini tuh jarang ya. Walaupun untuk saya pribadi saya tetap melakukan halo sini mampir minum kopi, saya tetap melakukan hal itu. Nah banyak juga sahabat-sahabat yang orang Swiss yang sudah mengetahui dan mengenal saya lama, mereka pun melakukan hal tersebut ya. Kalau kebetulan saya bertemu di mana, ketemu sama teman itu dan dia pun secara spontan mengajak untuk mampir ke rumahnya. Nah kalau hidup di daerah seperti ini teman-teman, kalau kita bangun tidur kita masih mendengar suara burung. Walaupun seperti teman-teman lihat ya, tidak jauh dari rumah saya ini ada juga bis kendaraan umum yang lewat.
Tapi kalau biasanya kalau di negara Swiss itu rumah-rumah dan apartemen itu dibangun dengan kedap suara. Jadi jendelanya itu double, kacanya itu double ya teman-teman. Kita kalau ada di dalam rumah sangat kecil, kita bisa mendengar suara dari luar. Dan selain itu pun burung-burung liar yang bertebangan kalau musim panas itu banyak. Sering sekali ya di kebun rumput saya ini ada burung yang cantik-cantik, dan juga di rumah-rumah tetangga kalau saya lihat di atapnya itu ya banyak juga burung-burung yang pada datang kayak gitu. Namun kita semuanya pun menjaga kelestariannya, tidak ada yang menangkap burung tersebut, atau juga malahan ya kita untuk burung-burung tertentu seperti burung bangau yang besar itu, malahan kita memberi makanannya dan memberi tempat untuk membuat sarang burungnya ya di mana saja, khusus daerah di tempat saya tinggal ini di Zurich Oberland. Demikianlah sharing saya untuk kesempatan video kali ini. Saya Pribumi Bandung mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.